Kata progresif ini sebenarnya Pak Wakil Ketua, Pak Ketua, saya kira adalah hal atau biasa saya anggap bahwa inilah ujung daripada segala hal yang kita lakukan sebagai anak muda khususnya di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Pertama saya ingin menyampaikan kita ini kan anak muda ada 4 tipe, Pak Wakil Ketua, Pak Ketua. Apa tipe yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'd. Terima kasih banyak teman-teman undangannya, Kak Direktur, Kak Irwan Air, makasih banyak. Ini senior kita ini, terutama di bidang anak muda, kesenian. Beliau termasuk menjadi inspirasi kita semua. Teman-teman panitia, seluruh tim produksi yang telah menyelenggarakan kegiatan Festival Ramadan Progresif. Kata progresif ini sebenarnya, Pak Wakil Ketua, Pak Ketua, saya kira adalah hal atau biasa saya anggap bahwa inilah ujung daripada segala hal yang kita lakukan sebagai anak muda khususnya di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Pertama saya ingin menyampaikan kita ini kan anak muda ada 4 tipe, Pak Wakil Ketua, Pak Ketua. Apa tipe yang pertama adalah mereka yang tipenya pesimis. Tanyakan kepada anak muda yang punya tipe pesimis ini, apapun yang ditanyakan pasti jawabannya selalu enggak bisa, kanda setengah mati. Susah, kasihan. Bikin kita kegiatan Ramadan, enggak ada dana, enggak bisa. Nah, begitu. Itu anak muda tipe pesimis. Dan itu banyak sekali di Makassar. Di Sulawesi Selatan itu banyak. Sebelum kita masuk ke tema ini, saya mau highlight dulu poin. Karena saya agak juga sedikit tersentil dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ulla tadi. Soal otonom, kebebasan. Tapi kita lihat dulu tipe-tipenya anak muda ini, Pak Wakil. Yeah. Tipe yang kedua adalah, yang pertama tadi pesimis, yang kedua adalah pragmatis. Tanyakan kepada anak muda yang tipe kedua ini yang pragmatis, apapun yang ditanyakan selalu dilihat, ya kalau ada Ji, iya, kalau bisa, iya, adakah? Kalau ada kita jalan, kalau tidak ada mau dia apa? Kira-kira gitu. Tipe kalau anak muda ini, dan ini banyak juga di Makassar ini Pak Wakil. Iya. Tipe kalau anak muda yang pragmatis, ya sifatnya kalau ada tompi ya baru bisa kita eksekusi. Nah tipe kalau yang ketiga adalah tipe kalau anak muda yang optimis, Pak Moderator. Tanyakan kepada anak muda yang tipe ketiga ini, ketika apapun yang disampaikan, apapun yang diajak, ditanyakan, ditantang, dia selalu jawab, bisa. Kita laksanakan itu barang, kita selesaikan. Kalau bahasanya Pak Wakil, kewajiban. Nah, kira-kira begitu. Itu tipe yang ketiga itu optimis. Tipe yang keempat, ini yang menurutku cerdas sekali nih panitia. Tipe yang keempat adalah progresif. Tanyakan kepada anak muda yang punya tipe progresif, selain dia jawab bisa, pasti ketika dia gagal dia bangkit lagi. Kita jatuh berdiri lagi. Pokoknya kita kalah 10 kali, pokoknya bangkit 11 kali. Inilah tipe yang progresif. Dan saya kira DNA-nya anak muda Makassar, darahnya anak muda Sulawesi Selatan adalah yang ini, yang terakhir, yaitu progresif. Kita mungkin misalnya anggaplah, mohon maaf, dicueki atau mungkin tidak dipedulikan pemerintah, kita tetap progresif. Bagaimana caranya kita putar? Bagaimana kemudian kita yang peduli kepada pemerintah? Supaya kemudian ada feedback setelah itu. Saya sebagai pembuat konten, izin Pak Wakil, yang selama ini juga, bikin studio itu butuh biaya besar. Bikin channel dan sebagainya, peralatan dan sebagainya. Kalau kemudian saya berharap dan orientasiku hanya selalu government oriented, maka nggak bisa saya bikin konten hari ini. Caranya adalah saya bikin saja dulu. Dengan segala keterbatasan kita buat, alhamdulillah ada kemudian ajakan berkolaborasi. Nah tipe kali ini yang saya harap mudah-mudahan bisa terbentuk di Kota Makassar. Nah, bagian yang paling penting sesuai dengan tema yang kita bahas ini adalah tentang ekosistem. Bagaimana sih membentuk ekosistem? Saya kebetulan alumni beasiswa Kemenpora, S2-nya di Unhas. Jadi kita belajar tentang anak muda, bicara tentang leadership, community, creativity, sama entrepreneur. Paling tidak dari 4 poin ini selalu ada yang selalu ada yang diagung-agungkan soal data. Di mana data-data anak muda sebenarnya seperti apa sih? Jumlah masyarakat di Sulawesi Selatan berapa sih Pak Wakil? Kurang lebih 9 juta. Kalau kita tarik kira-kira jumlah anak mudanya berapa? Anggaplah usia dari 16 sampai 35 tahun kurang lebih lah. Gabungan generasi Z dan milenial. Sekitar 45, berarti kurang lebih di angka 3 jutaan kurang lebih Pak Wakil ya.
Bayangkan kalau 3 juta ini kita manfaatkan dengan baik, punya orientasi yang jelas, saya kira ini akan sangat mudah kita lakukan. Di Sulsel ada 24 kabupaten kota, di Makassar ada 15 kecamatan. Bagaimana caranya pemerintah tahu bahwa ini anak muda di kecamatan ini, di kabupaten ini kurangnya. Bagaimana kemudian pemerintah tahu di kabupaten ini, di kecamatan ini kelebihannya. Itulah yang kita butuhkan yang namanya IPP, Indeks Pembangunan Pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda inilah yang kemudian dijadikan alat untuk pemerintah. Oh, di Kecamatan Kepulauan Sangkarang masih kurang ininya. Oh, di Kecamatan Mariso ini yang kurang. Di Bontoala perlu dibikinkan balap liar. Mungkin kalau untuk anak-anak muda yang di Rapocini tidak butuh, Ji. Tapi mungkin teman-teman yang di utara mungkin butuh. Futsal misalnya. Oh, itu yang butuh anak-anak di Tamalate, anak-anak di Biringkanaya, Tamalandrea. Karena adanya IPP, teman-teman. Nah, apa itu IPP, Indeks Pembangunan Pemuda? Mengukurnya bagaimana? Sederhana. Saya sudah catat-catat poinnya. Sebenarnya ini bukan bahasanku ini, Pak Irwan. Cuma tanda Pak Wakil tadi singgung soal otonom. Enak kalau saya balas. Indeks Pembangunan Pemuda ini ada 5 indikatornya. Pertama soal pendidikan. Jadi jangan bicara bagaimana sekali kalau kemudian pendidikan, minat anak muda pada pendidikan itu masih kurang. Sulawesi Selatan ini, kalau kita berbicara Indonesia, yang paling tinggi IPP-nya adalah Yogyakarta. Itu yang pertama, Yogyakarta. Kedua kemudian Bali. Ketiga Papua, Nusa Tenggara Barat, dan seterusnya. Sulawesi Selatan di mana? Sulawesi Selatan berada urutan 27. Mohon dikoreksi Pak Wakil kalau data saya salah. Tapi terupdate-nya itu. Bisa kita cek di YouTube. Kita pada posisi 27. Provinsi, posisi ke-20 dari 34. Artinya apa? Sekarang kewajiban kita tidak hanya pemerintah, tetapi kita juga sebagai anak muda, bagaimana bentuk ekosistem ini supaya kita kemudian bisa memberikan peran-peran yang strategis untuk pembangunan yang ada di daerah. Selain pendidikan, yang kedua adalah kesehatan dan kesejahteraan. Ini menjadi penting. Kita dihantam pandemi kurang lebih 2 tahun. Oleh karena itu, kita pastikan bahwa anak-anak muda kita sejahtera. Dan yang paling penting adalah sehat. Karena kalau tidak sehat, biar jago bagaimana, Kices, tidak ada bisa dibikin. Yang ketiga adalah lapangan dan kesempatan kerja. Dan ini yang paling banyak jumlahnya, Pak Wakil, yang bermasalah. Lapangan dan kesempatan kerja. Hari ini, alhamdulillah, saya senang. Dari pihak DPRD membuat legislasi, perdanya luar biasa. Berapa kali juga kita sosper. Kemudian ada item-item undang-undang kepemudaan. Perda kepemudaan yang mendorong teman-teman pelaku UMKM. Supaya apa? Kita dari mencari job seeker menjadi job creator. Menjadi content creator termasuk salah satunya, Pak.